Rasa berhak si narsistik. Salah satu ciri utama si narsistik adalah rasa berhak yang kelewatan. Mereka merasa berhak atas hal-hal tertentu, tanpa suatu alasan apapun. Mereka mungkin tidak melakukan apapun untuk mendapatkan hak ini. Dan mereka tidak akan memberikan hal yang sama jika perannya dibalik. Tapi dalam pikiran mereka yang terdelusi, mereka berhak selalu mendapatkan perlakuan khusus. Rasa berhak si narsistik mendorong banyak perilaku aneh mereka. Dan merupakan salah satu penjelasan mengapa mereka menyerang tanpa alasan yang jelas, karena mereka bisa diliputi amarah saat tidak diprioritaskan. Ada banyak hal normal yang dianggap tidak sopan oleh si narsistik. Mempelajari tentang rasa berhak si narsistik membantu Anda memahami mereka dan memprediksi perilaku mereka. 1. Berhak atas perlakuan khusus. Ketika si narsistik pergi ke suatu tempat umum seperti restoran, mereka mengharapkan tingkat layanan VVIP. Mereka bisa menjadi sangat-sangat bermusuhan jika menerima pelayanan yang biasa-biasa saja, karena menurut mereka, mereka bukan pelanggan biasa, mereka spesial, dan setiap orang harus mengakui ini. Pola pikir yang berhak ini mengarah pada tuntutan yang tidak realistis dan perilaku yang tidak masuk akal jika tuntutan untuk mengistimewakan mereka tidak dipenuhi. Itulah sebabnya si narsistik sering meledak karena masalah kecil dan mempermasalahkan hal-hal yang, menurut kebanyakan dari kita, remeh. Mereka selalu berharap lebih diutamakan daripada orang lain. Sesuatu yang sederhana seperti memberikan secangkir teh terlebih dahulu kepada seseorang sebelum mereka dapat memicu amukan mereka. Ini mungkin muncul dengan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan secara tiba-tiba. Atau jika mereka menyembunyikan kemarahan ini, mereka mungkin akan menghukum Anda nanti. Meskipun Anda tidak tahu atau tidak menyadari apa yang Anda lakukan salah, menurut versi mereka. 2. Berhak atas perhatian. Mereka merasa berhak menjadi pusat perhatian. Selalu. Tidak peduli berapa banyak orang di sekitar atau apa yang sedang terjadi. Mereka mungkin berbicara dengan keras dan tak henti-hentinya, berusaha untuk mendapatkan sorotan lampu panggung. Mereka tidak peduli jika orang lain ingin didengarkan juga. Jika si narsistik tidak mendapat perhatian, mereka akan menimbulkan masalah. Karena bagi sebagian besar narsistik, perhatian negatif lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena itu, mereka sering menimbulkan keributan di perayaan orang lain. Mereka tidak tahan orang lain menjadi sorotan. Itu hak mereka, jadi mereka merebut perhatian dengan cara apapun yang diperlukan. 3. Berhak menjadi pemimpin. Si narsistik sering merasa berhak untuk menjadi pemimpin agar dapat memerintah orang-orang di sekitar sesuai keinginan mereka. Mereka menyukai kekuatan dan otoritas sebagai seorang pemimpin. Tetapi mereka sering mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban yang menyertainya. 4. Berhak untuk promosi di tempat kerja. Si narsistik sering merasa berhak atas promosi di tempat kerja, sekalipun saat ada rekan kerja yang lebih berkualitas dan layak. Mereka merasa bahwa level teratas adalah hak mereka, terlepas dari seberapa kompeten mereka dalam pekerjaan mereka. Jika mereka tidak berhasil mendapatkan promosi, itu seperti seseorang telah mencuri dari mereka.
Mereka bisa menggertak orang yang mengambil pekerjaan mereka karena kesalahan-kesalahan kecil dan umumnya membuat hidup orang itu seperti dalam neraka. Mereka juga dapat menyebabkan masalah dengan atasannya karena tidak mengenali kecemerlangannya dan akan mempersulit hidup semua orang di tempat kerja. 5. Berhak memanipulasi orang lain. Si narsistik merasa berhak mengeksploitasi orang lain. Mereka merasa bahwa jika seseorang dapat dieksploitasi, maka memang orang itu pantas mendapatkannya. Namun, si narsistik tidak akan terima saat mereka dieksploitasi. Mereka yang pertama berteriak ketika seseorang memanfaatkan mereka. Karena dalam pikiran mereka, hak ini hanya bekerja satu arah. 6. Berhak atas waktu Anda. Jika Anda dekat dengan si narsistik, mereka merasa berhak atas waktu Anda kapanpun mereka menginginkannya. Seperti yang mungkin Anda ketahui, sebagian besar mereka benci sendirian. Karena dengan sendirian, mereka tidak memiliki siapapun untuk memvalidasi mereka. Jadi mereka merasa itu adalah tugas orang-orang dalam hidup mereka untuk menemani mereka kapanpun mereka membutuhkannya. Dalam pikiran mereka, tidak masalah apakah Anda sedang lelah, sibuk, atau tidak mood. Mereka mengharapkan Anda untuk meninggalkan segalanya saat mereka memerlukan Anda. Inilah sebabnya mengapa mereka seringkali memaksa Anda menemani mereka dan tidak menerima jawaban tidak. Mereka berhak atas waktu Anda dan merasa tersinggung jika Anda menolak mereka. 7. Berhak atas uang dan harta Anda. Jika Anda dekat dengan si narsistik, mereka mungkin merasa berhak atas uang dan harta benda Anda, dan mungkin mengambilnya tanpa minta izin. Karena dalam pikiran mereka, milikmu adalah milik mereka. Namun rasa berhak ini tidak berlaku dua arah. Mereka tidak senang jika Anda mengambil uang dan barang-barang pribadi mereka. Tapi mereka tampaknya tidak menyadari kemunafikan ini. Untuk diingat, si narsistik percaya bahwa aturan normal tidak berlaku untuk mereka. Mereka merasa berhak mendapatkan perlakuan, pelayanan, dan semua peluang terbaik, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Mereka juga merasa berhak untuk mengambil apapun yang mereka inginkan, entah itu waktu, uang, atau harta, dari Anda dan orang yang mereka cintai. Mereka begitu mementingkan diri sendiri sehingga mereka tidak bisa melihat betapa absurdnya mereka terhadap diri mereka sendiri. Dan betapa tidak dapat dijalankannya hak mereka di dunia nyata. Si narsistik membuat keributan ketika mereka tidak menerima perlakuan yang mereka rasa pantas mereka dapatkan. Bahkan jika itu tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk diharapkan.